Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum wa kaifa wajaddidu imanana ya Rasulullah. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aksiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah beri kita kesehatan, telah beri kita rezeki, kita beri apa-apa yang kita maui pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah lah yang pantas dipuji, Tuhan semesta alam, Rabb seluruh alam, alam dunia, alam akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwasanya umat manusia ini butuh udara, maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan ada hawa, ada udara, agar bagaimana umat manusia ini bernafas dengan gratis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu manusia butuh makan, butuh minum, apa-apa keseharian agar bagaimana manusia ini hidup. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan seluruhnya ini untuk umat manusia ini. Ada air, ada tumbuh-tumbuhan, padi, tanaman bisa tumbuh subur di ladang-ladang kita, di sawah-sawah kita, agar bagaimana manusia ini tidak mati kelaparan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwasanya orang bisa mendengar, ingin tahu apa yang didengar, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah beri kita pendengaran, begitu juga penglihatan, begitu juga kaki dan kanan kita bisa melangkah. Allah yang langkahkan kita. Allah telah beri kita tangan agar bagaimana manusia ini bisa memegang dengan sempurna, bisa untuk makan, bisa untuk suap, bisa untuk memegang. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tanda lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana atas perjuangan beliau mendakwahkan agama ini dengan jerih payah, dengan usaha-usaha yang penuh pengorbanan, dengan keringatnya, darahnya, rasa capek-capeknya, dimusuhi banyak orang, sehingga agama ini bisa hadir di belahan bumi bagian timur, yaitu di Nuswantara, di Indonesia Raya ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh perjuangan Nabi, mujahadah Nabi dalam mendakwahkan agama ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan waktu ini kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang sangat penting sekali dalam sejarah agama Islam, yaitu bulan Sya'ban.
Ada dua peristiwa penting dalam bulan Sya'ban ini, hadirin. Yang pertama yaitu bagaimana pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan ayat yang isinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para malaikatnya berselawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah atas kamu semua kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu peristiwa penting dalam bulan Sya'ban ini adalah berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, agar bagaimana manusia umat Islam ini tidak berselisih paham dengan agama-agama sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memuji keagungan Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kami tekankan agar bagaimana pada hari-hari yang kita lalui ini, agar bagaimana hari sekarang ini lebih baik daripada hari kemarin, agar bagaimana kesalahan-kesalahan hari kemarin ini bisa kita perbaiki pada hari-hari sekarang dan hari-hari besok. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Sya'ban ini mari sama-sama kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki diri kita, kita berkaca, bercermin kepada diri kita. Apa kekurangan-kekurangan pada bulan-bulan kemarin, apa kesalahan-kesalahan pada bulan kemarin, sehingga kita perbaiki diri, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berbicara, mengajak dan menyampaikan kepada diri kami sendiri dan kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para guru-guru kita, para alim ulama-ulama kita telah memberikan ilmu agar apa yang lebih banyak ketika kita mendapatkan menjalani dalam bulan Sya'ban ini. Yang pertama adalah kita disuruh untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bagaimana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa anak istri kita, dosa-dosa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita nih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membaca satu kalimah Astaghfirullahal Ghafurur Rahim, Astaghfirullahal Azim. Ini kita niatkan kepada dosa-dosa kita, orang-orang tua kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak istri kita. Insya Allah semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu kita disuruh memperbanyak sholawat. Karena apa hadirin? Karena perintah sholawat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Sya'ban yang penuh berkah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu guru kami yaitu telah mengatakan bahwasanya seluruh amal-amal itu yang paling mudah adalah sholawat. Kenapa hadirin? Kalau orang bersedekah kita pamer dengan tomak, maka amalan itu akan tertolak. Tapi kalau kita bersedekah dengan ikhlas, dengan rendah diri, atau bahkan dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima itu sedekah. Begitu juga dengan amalan-amalan lain, seperti bagaimana halnya berzikir, sholat. Kalau kita tidak ikhlas, tidak mau untuk merendahkan diri kita untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kesombongan atau pamer yang kita maka akan susah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan sholawat. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking apa hadirin perjuangan beliau bermujahadah mendakwakan ini agama, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita boleh bersolawat sambil gembira,
berjoget-joget, dengan teriak-teriak sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita boleh, dan ini amalan yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lemah lembut, dengan sombong pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai rebana apa semuanya ini. Ini adalah amal yang sangat istimewa. Maka dikatakan salah satu guru-guru kami adalah sholawat ini adalah kehidupan kita masa depan, penentu. Memperbanyak sholawat itu, kehidupan kita yang ke depan ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah banyak kejadian-kejadian bagaimana teman-teman kami ustadz-ustadz ini mempraktekkan dengan cara membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu kita disuruh memperbanyak berzikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud zikir ini adalah kita mengagungkan Allah di dalam hati kita. Makanya ada beberapa tata cara dari salah satu guru kami adalah agar bagaimana kita selalu ingat kepada Allah, kita selalu sambung kepada Allah dengan munajat kepada Allah. Maka kita disuruh untuk belajar zikir. Bagaimana caranya? Yang pertama-tama, agar mendapatkan berkah tentang zikir ini, untuk mengetahui seluk-beluk zikir ini, maka kita disuruh sering-sering mendatangi majelis-majelis zikir atau orang-orang yang selalu melantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita selalu belajar dengan membaca doa-doa masnunah, yaitu doa-doa yang diucapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh doa masnunah itu adalah doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, doa masuk masjid, keluar masjid, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa naik motor, naik mobil. Itu semuanya adalah doa-doa masnunah. Jadi hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau setiap hari kita mengamal itu, otomatis kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai hal-hal yang sepele, misalnya kita mau bekerja, itu ada doanya. Kita berniat beribadah, maka pahalanya akan beribadah. Bahkan sampai buang hajat, mau ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu semua sudah dirincikan. Jadi kalau kita mengamalkan doa-doa masnunah dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka otomatis kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh memperbanyak sholat. Jadi sholat ini adalah hubungan batin dari seorang hamba, dari hamba kepada sang Khalik, kepada Gustinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat ini diusahakan kita harus khusyuk. Khusyuk ini memang pemberian. Maka ada tahapan-tahapan kita belajar perbaikan sholat. Itu yang pertama, kita perbaiki tata cara toharohnya, cara wudhunya, pembersihannya itu, tata cara rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya sholat kita perbaiki. Dan bagaimana selanjutnya itu kita belajar sholat itu, mulai sholat qobliyah ba'diyah, sholat sunnah kita kerjakan. Jadi sholat ini adalah kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawajuh, konsentrasi batin penuh, tawajuh dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar bagaimana kita ini dianugerahi mendapatkan sholat khusyuk di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yaitu kita disuruh perbanyak bersedekah. Makanya salah satu guru kami telah mengatakan,
sesuap nasi kita berikan kepada orang yang lapar, maka itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Jadi pahalanya itu lebih bagus daripada membangun 1000 masjid. Karena sedekah ini amalan-amalan yang setan itu takut dengan sedekah ini. Itu bayangkan tuh orang-orang itu kok tiba-tiba kaya, tiba-tiba usahanya lancar. Ini kalau kita kutip, selain beliau-beliau ini berbakti kepada Allah, pasti ada sedekahnya yang dia mungkin kita nggak tahu. Jadi sedekah itu tidak membuat kita miskin, justru dengan sedekah kita akan kaya di dunia dan kaya di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang kami ucapkan, yang kami sampaikan. Kami juga mengajak kepada saudara-saudara hadirin pemirsa agar bagaimana kita bisa mengamalkan walaupun enggak seluruhnya, sebisanya mungkin. Kami ini walaupun juga belum semuanya bisa mengamalkan, kami juga sama-sama belajar. Maka ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dan kurangnya diri kami pribadi karena kami juga masih belajar. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bagaimana menghadapi bulan Sya'ban ini supaya kita bisa mampu untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang diperbanyak di dalam bulan Sya'ban ini dari guru-guru kita. Maka kita semua ini meminta doa, ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala beri kita kemampuan untuk mengamalkan amalan-amalan di bulan Sya'ban ini. Untuk itu doa ini akan dipimpin oleh Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam sebuah majelis zikir, majelis sholawat, dan majelis amal serta majelis ilmu. Untuk itu, sesuai dengan yang dikatakan oleh atau yang ditausiahkan oleh Ustadz Unik, Ustadz Arba'i, ada beberapa amal di bulan Sya'ban ini. Marilah kita mengamalkan istighfar, kemudian kita kirim doa Al-Fatihah kepada guru-guru kita, para anbiya wal mursalin, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut dengan zikir dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tata hati kita untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah agar doa-doa kita nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وإلى جميع الأولياء والشهداء والعلماء والفقهاء والصالحين وآل كل وأصحاب كل واتباع كل وإلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيداتنا حواء وما تنسل بينهما إلى يوم الدين لهم الفاتحة. وخصوصا إلى روح سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخه وأهل بيته لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين وإلى حضرة سيدنا أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا خصوصا شيخنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شيخ بهاء الدين النقشبندي رضي الله عنه شيخ بهاء الدين النقشبندي رضي الله عنه شيخ أبو حسن السدلي رضي الله عنه شيخ عبد الرؤوف السنكلي رضي الله عنه شيخ عبد الله الصدري رضي الله عنه وإلى حضرة أساتذتنا أو صاحب إجازة هذا لهم الفاتحة. وإلى حضرة سيدنا أولياء الله تسعة الذين بلغوا دين الإسلام في بلدان الإندونيسيا رضي الله عنهم ورحمهم الله. وإلى حضرة سيدنا أولياء الله تسعة الذين بلغوا دين الإسلام في جوا خصوصا إلى حضرة سيدنا شيخ جمد الكبرى رضي الله عنه وإلى حضرة سيدنا شيخ سبكر رضي الله عنه وإلى حضرة سيدنا شيخ أسمرقندي رضي الله عنه وإلى حضرة سيدنا مولانا مالك إبراهيم شيخ مغربي سنن Gresik ثم إلى حضرة سيدنا رادن رحمت سنن أمبل ثم إلى حضرة سيدنا مقدوم إبراهيم سنن بنان ثم إلى حضرة سيدنا سنن درجات رادن شريف الدين ثم إلى حضرة سيدنا سنن كيري رادن عين اليقين ثم إلى حضرة سيدنا شيخ جعفر صديق سنن قدوس ثم إلى حضرة سيدنا رادن مسahid kanjeng سنن Kalijogo ثم إلى حضرة سيدنا سنن Muria رادن Umar Said ثم إلى حضرة سيدنا سنن Gunung Jati رادن Fatahilah رضي الله عنهم ورحمهم الله وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وأهل بيتهم لهم الفاتحة. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا جميع حاجاتنا. Monggo para hadirin dan semua pemirsa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga apa yang kita doakan, yang dihajatkan para hadirin dan pemirsa semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. أو صاحب الحاجات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة بما يرون من الثواب. فبذلك صلوا وسلموا على نبي صلى الله عليه وسلم بقولي صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
نوينا تقربا إلى الله وتوبة على الله وتوكل على الله ببركة كلمة الذكر الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله كرمته ما شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله كرمته ما شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله كرمته ما شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله كرمته ما شاء الله بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Semoga terkabul niat hajat kita semua, hadirin semua dan para pemirsa semua, dengan amalan-amalan kita pada malam hari ini, dengan berkah ridha Allah, syafaat Rasulullah, karomah wali-wali Allah, berkah dan dari guru-guru kita semua, ridho dari kedua orang tua kita, dan dengan berkah suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingkang kita jinengka teka, ingkang kita ginayuh wujud. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah dan pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pengetahuan yang disampaikan oleh guru-guru kita dan kita sampaikan kembali kepada para hadirin semua. Semoga ilmu-ilmu dari guru-guru kita semua dan ilmu kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan dari kami apabila ada kebenaran itu murni dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu dari diri kami pribadi, untuk itulah kami mohon maaf kepada para hadirin semua dan kepada para pemirsa semua. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
Akhiru kalam, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.